Kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Gilang Bagus Ramadan dengan NIM 05186767452. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi. Saya dari UPBJJ Batam. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengerjakan tugas satu untuk mata kuliah pemrograman berbasis web MSIM 4309. Nah, di tugas satu ini saya diminta untuk membuat sebuah halaman website yang menampilkan biodata Anda, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Mungkin nanti kita akan sekalian dijelaskan juga bagaimana cara persiapannya, termasuk juga menginstal text editor, dan juga nanti bagaimana cara menginstal web server. Seperti itu. Ketentuan tugasnya adalah kita diminta untuk merekam aktivitas, kemudian tampilkan webcamnya, kemudian upload video ke YouTube, lalu kemudian kirim link video YouTube ke dalam form tugas. Nah, oke, sebelum kita mulai mengerjakan biodata kita, maka kita harus memerlukan sebuah persiapan. Yang pertama adalah text editor. Nah, untuk text editor yang saya gunakan, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, menurut saya ini adalah code editor yang sangat lengkap ya, fitur-fitur di dalamnya. Ataupun kalau misalnya device kalian tidak kuat ya untuk menjalankan Visual Studio Code, ada banyak code editor di luar sana, seperti misalnya Sublime Text Editor. Seperti ini, ada Sublime Text 3 yang bisa digunakan, lalu kemudian ada juga Atom Editor, seperti itu, atau ya kalau memang masih tidak bisa juga, kita bisa gunakan Notepad++, seperti itu. Nah, salah satu alasan saya gunakan Visual Studio Code adalah adanya shortcut ya, shortcut yang dapat membantu kita dalam mempercepat dalam mengetik perintah-perintah nantinya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah pastikan code editor kita sudah punya, maka langkah selanjutnya adalah kita pastikan memiliki local development server. Seperti itu ya. Ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Pertama adalah XMPP control, XMPP ya. XMPP, di dalamnya ini terdapat bundling, ada Apache, yaitu adalah untuk pemrograman PHP kita nantinya, kemudian ada MySQL sebagai DBMS kita, kemudian ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, kemudian satu lagi adalah, mohon maaf, ini XMPP-nya seperti ini ya. Satu lagi adalah aplikasi yang disebut dengan Paragon, seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan Laragon karena sangat mudah untuk mengganti modul-modul yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah modul PHP. Nah, kita tinggal mengubah versi PHP-nya di sini, lalu mungkin mengubah versi MySQL-nya langsung dari sini. Seperti itu. Nah, tapi mau pakai manapun tidak masalah, tapi yang menjadi perhatian nanti mungkin adalah letak tugas satu kita nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita ya sampai desain atas banding, tapi tidak masalah. Nah, di sini saya gunakan Laragon. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita start dulu Laragonnya. Kebetulan sudah saya start ya. Jadi kita tidak perlu start ulang. Seperti itu. Kita tinggal buka root directory-nya saja di sini. Gitu ya. Maka akan dibuka root directory dari aplikasi Laragonnya, yaitu berada di C Laragon www. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dalam pengelolaan file, manajemen file dalam tugas satu kita, maka dari itu kita sebaiknya membuat folder baru gitu ya, untuk tugas satu kita. Misalnya kita berikan namanya adalah tugas satu. Gitu itu ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalamnya, nah foldernya masih kosong, dan di sini kita bisa buka open with kode. Seperti itu ya. Agar foldernya langsung masuk ke dalam directory Visual Studio Code kita.
Nah, lalu kemudian langsung saja kita masuk ke tugas pertama, yaitu adalah untuk menampilkan biodata kita, seperti itu ya. Nah, tapi sepertinya nanti saya tidak ingin membuat stylingnya secara manual ya. Nah, di sini saya gunakan bantuan adalah Bootstrap agar sudah ada styling-styling yang dapat kita panggil, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu membuat stylingnya secara manual. Nah, kita eh, langsung saja kunjungi getbootstrap.com atau kita cari aja Bootstrap di mesin pencarian kita. Saya pakai Bing di sini, ya. Getbootstrap.com, lalu kemudian kita baca dokumentasinya, seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, pertama kali adalah kita buat dulu indeks HTML di project root kita. Jadi tadi kita sudah buat folder baru dan sudah kita buka di Visual Studio Code, maka dari itu kita buat file baru namanya adalah index.html. Seperti itu ya. Nah, lalu kita buat struktur HTML kita. Nah, karena sekarang kita pakai HTML5, maka ya kita buat dulu struktur HTML5 kita, yaitu ada tag pembuka HTML-nya, lalu ada head dan ada body. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau kita pakai Visual Studio Code, kita dapat memiliki helper seperti ini. Gitu ya. Kita arahkan ke HTML5 karena kita pakai versi HTML yang kelima, lalu kita tekan tab. Nah, maka struktur dokumen HTML-nya maka akan langsung dibuatkan seperti ini. Maka dari itu, di sini kita lihat dulu ada tag head. Tag head adalah tempat kita biasanya ya untuk memanggil CSS, resource untuk styling kita. Seperti itu ya. Dan juga tempat kita mendeklarasikan berbagai macam meta tag yang nantinya dapat membantu agar website kita misalnya dikenali menjadi responsif pertama, kemudian chart set yang digunakan, kemudian mungkin kita bisa mendeskripsikan web kita tentang apa, dan juga yang terpenting adalah bagian title yang menjadi title atau judul halaman kita. Misalnya kita berikan namanya adalah bio data, misalnya strip tugas 1, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kita sudah selesai membuat indeks HTML kita. Kita kembali lagi ke getbootstrap.com. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah kita include Bootstrap, CSS, dan JS-nya. Nah, biasanya kita meletakkan CSS itu di bagian head, kita lihat di bagian head. Maka dari itu, ya kita bisa tinggal copy saja seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste di bagian head-nya. Oke ya, ini saya tutup dulu. Lalu kemudian di bagian body, itu adalah tempat kita memanggil JavaScript-nya. Sebenarnya bisa saja kita panggil JavaScript di bagian head, tapi biasanya saya memanggilnya di bagian body. Seperti itu. Agar ya DOM-nya itu di-load terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ya kita bisa melihat ke bagian berikutnya yaitu bagian kontainer. Nah, kemudian kita lihat container are a fundamental building block. Jadi setiap seluruh elemen nantinya yang akan ditampilkan ke user kalian letakkan sebaiknya di dalam suatu kontainer gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan kontainer? Nah, cara menggunakan kontainer adalah kita buat suatu div baru, kemudian dengan kelasnya adalah kontainer. Atau kita gunakan kontainer fluid yang di bawah. Nah, kita letakkan di mana? Ini kita copy saja. Nah, kita letakkan di bagian body. Kenapa di body? Karena ya semua elemen HTML apapun yang kalian letakkan di bagian body, nantinya ya akan tampil ke user kalian. Seperti itu. Nah, lalu kemudian, bagaimana cara kita ngakses ya? Karena dari tadi kan kita sudah coba nih panggil CSS, panggil JS, kemudian kita sudah buat kontainer baru. Nah, coba kita akses dulu ya. Coba kita akses dulu file HTML yang sudah kita buat ini. Nah, cara ngaksesnya, karena saya tadi sudah letakkan eh, file HTML saya di dalam tugas 1, di dalam root directory untuk Laragon, maka kita bisa mengaksesnya seperti ini. Localhost slash tugas 1 slash index HTML. Gitu. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai.
Oke, kita lihat kembali. Seperti ini. Nah, kenapa kok masih putih dan titik-titik ya? Karena tadi kita belum naruh apa-apa, gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mungkin belum install web servernya, ya maka kalian sebenarnya bisa saja langsung seperti ini. Kan kita lihat bahwa ya hasilnya sama gitu. Karena memang kita masih bermain di HTML, CSS dan JS gitu ya. Kita belum bermain di PHP gitu ya. Atau nanti mungkin di tugas next berikutnya adalah kita pakai Vue.js gitu ya. Tapi tetap karena kita tidak berinteraksi dengan server sebenarnya, jadi tidak perlu ada pengolahan dari server side gitu ya. Jadi ya file HTML-nya kalau kita panggil langsung ya tidak masalah gitu ya. Kalian lihat bahwa ada perbedaan kita cara manggilnya. Tadi localhost slash tugas satu slash image HTML, di bagian bawah kita lihat kita langsung memanggil filenya. Gitu. Yang mana bagusnya ya sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Kalian mau manggil pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua ya silakan gitu ya. Nah, tapi kalau saya lebih prefer cara yang pertama gitu ya, langsung panggil dari localhost. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi kita sudah berhasil ya untuk memanggil CSS dan JS-nya, kita tadi sudah berhasil membuat struktur HTML-nya gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita coba bayangkan seperti apa yang eh, akan kita bangun gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini ini adalah kanvas HTML kita gitu ya. Nah, kanvas HTML kita kalau misalnya di Bootstrap itu ada yang disebut dengan grid gitu ya. Grid system, jadi grid system itu adalah kita bayangkan ini adalah lebar full dari HTML kalian gitu ya. Nah, lalu kemudian bayangkan misalnya ini kita bagi menjadi beberapa grid. Itu kita bagi menjadi beberapa kolom. Seperti itu ya. Kalau misalnya di Bootstrap biasanya itu dibagi menjadi 12 kolom gitu ya. Jadi anggaplah misalnya lebarnya ini kita anggaplah 120 gitu ya. Kita bagi 12 gitu ya. Maka dibagi 10 10 10 10 seperti itu. Sampai 12 adanya 12 kolom di sini. Gitu ya. Nah, itulah disebut dengan grid system di dalam Bootstrap. Seperti itu. Nih, anggapannya seperti tadi. Misalnya ini adalah lebar lebar device kalian gitu ya, atau lebar ya HTML kalian gitu ya. Kemudian kita bagi menjadi 3 kolom. 3, 1, 2, 3 gitu ya. Dan biasanya kalau Bootstrap itu akan membaginya menjadi 12 gitu. Nah, berarti kalau misalnya 12 kita bagi menjadi 3 kolom, berarti ini lebarnya adalah 4 grid. Seperti itu, 4 grid, 4 grid. Karena 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12 seperti itu. Nah, kemudian ya dan seterusnya hingga ke bawah. Salah satunya adalah di dalam grid kita bisa menggunakan sistem responsivitas, yaitu yang mana ya kita kalau mau misalnya ukuran large dia berada di ukuran 2, kalau misalnya di small di ukuran 3 misalnya itu juga bisa kita lakukan. Itu disebut dengan breakpoint seperti itu. Nah, maka dari itu apa yang kita lakukan pertama? Nah, yang kita lakukan adalah saya ingin membuat satu baris baru gitu ya. Itu namanya adalah row gitu ya. Nah, kita buat suatu div, kemudian kita berikan kelas, nama kelasnya adalah row. Lalu kemudian karena kita membuat baris baru dan biasanya baris baru itu letaknya terlalu dempet dengan atas, gitu ya. Maka dari itu kita berikan kelas yang disebut dengan mt min 4. Artinya adalah margin top 4. Seperti itu ya. Dan lalu kita tutup seperti itu. Lalu kemudian mungkin saya tidak ingin menggunakan sistem grid, tapi saya ingin menggunakan namanya adalah card. Seperti itu ya. Nah, misalnya saya mau pakai yang seperti ini. Ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke.
Nah, kemudian kita coba ses kembali atau ini kita reload. Kemudian, nah ini kita kecilkan karena ukurannya tadi 200% ya. Kecilkan dan ini adalah tampilannya seperti itu. Nah, tapi sepertinya terlalu dempet juga ke bagian kiri ya. Maka dari itu kita berikan margin juga di bagian kiri, yaitu adalah ML min 4. Atau sekalian saja kita berikan margin secara keliling, yaitu ada di kanan, kiri, atas, dan bawah, yaitu M4. Yaitu pertama adalah Y artinya adalah atas bawah, kemudian MX min 4 itu adalah kanan dan kiri. Ini kalau kita reload kembali, dan sudah ada marginnya. Nah, kira-kira ini tampilannya. Jadi nanti akan ada gambar saya di sini. Tadi kebetulan kita belum masukkan gambar, kemudian ada card title, kemudian ada kontennya, nanti akan ada ya data diri saya gitu ya. Kemudian go somewhere nanti mungkin akan ada button untuk ke LinkedIn saya. Dan kemudian untuk gambar, kira-kira saya akan pakai gambar dari LinkedIn saya. Gitu. Jadi kita copy aja gambarnya, kemudian kita save image-nya, kemudian kita berikan nama misalnya profil. Kita save, dan kemudian ini dia, profil.jpg. Kemudian di bagian SRC, kita coba berikan profil.jpg yang tadi kita sudah buat gitu ya. Nah, lalu kemudian ALT-nya, jangan lupa ya, setiap gambar akan ada ALT atau alternative text yang akan tampil jika gambarnya tidak tampil. Itu adalah foto profil saya. Seperti itu ya. Lalu kemudian card title-nya adalah ditampilkan adalah bio data saya. Seperti ini. Nah, lalu kemudian ini coba kita kembali lagi. Kita di sini juga sama ya. Oke, kurangnya seperti itu. Kita reload kembali. Oke, belum tampil ya. Profil.jpg. Kita copy saja. Kemudian ini kita paste di sini. Oke, coba kita kembali lagi. Kita reload. Nah, oke, fotonya sudah tampil. Tapi sepertinya fotonya atau ukurannya terlalu kecil ya. Dan juga saya ingin agar partnya ini berada di tengah dan nanti saya ingin dia full ukurannya. Maka dari itu kembali lagi di sini. Kita mau dia berada di tengah. Kita berikan kelas yang disebut dengan justify, kemudian content, center. Dan kemudian kita lihat di bagian part, ternyata ada style baru. Itu style width 18 rm. Dia menyatakan bahwa ya width-nya, ukuran lebarnya itu cuma 18 rem doang. Jadi ya bakalan kecil ukurannya. Jadi kita hapus saja, kemudian kita coba reload kembali. Nah, harusnya sudah berada di tengah sekarang. Seperti itu. Nah, tapi gambarnya terlalu besar. Maka dari itu kita bisa berikan styling di sini. Style. Misalnya kita karena kita ingin kecilkan, maka dari itu kita bisa berikan width-nya misalnya 100 200 ke 200 pixel misalnya. 200 pixel seperti ini. Kemudian height-nya auto gitu agar menjaga aspek rasionya. Ini kita reload. Nah, oke. Sudah berhasil ya, tapi saya ingin gambar di tengah, jadi saya berikan kelas yang disebut dengan text and crop. Saya reload kembali. Ya, masih belum bisa ya. Nanti kita coba cari kelasnya agar gambar saya nanti bisa di tengah. Nah, kemudian di tugas tadi diminta untuk menampilkan biodata, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi, serta fakultas. Nah, menurut saya, satu styling yang bagus untuk menampilkan data tersebut adalah list group. Jadi kita telusuri saja list group yang ada di dalam Bootstrap. Itu. Kemudian kira-kira mana yang bagus.
Oke, nah kira-kira seperti ini yang bagus ya. Jadi di sini NIM, kemudian nama, kemudian fakultas, kemudian program studi, dan seterusnya. Ini saya copy, kemudian ini saya paste di bagian card body. Ini saya reload, kemudian subheading-nya saya ganti menjadi NIM, kemudian NIM saya, oke, kemudian ini nama, dan ini saya hapus buttonnya, bukan button ya, tapi badge ya, di sebelah kanan. Kemudian tadi program studi, program studinya adalah S1 Sistem Informasi, kemudian terakhir adalah fakultas. Itu adalah Fakultas Sains dan Teknologi. OFS. Kemudian kita kembali lagi, kita reload kembali. Oke, sudah berhasil ya untuk menampilkan biodata saya di sini. Nah, lalu kemudian saya ingin menampilkan yang image-nya kita perbarui berarti. Image-nya sekarang coba kita ganti, kita pindahkan ke bagian card body saja. Seperti itu ya, lalu kelasnya juga kita hapus. Dan kemudian kita lihat kalau di Bootstrap ketika kita ingin ada gambar, kira-kira bagaimana sebaiknya kelas yang dipanggil. Kita lihat di bagian bawah, kita mau pakai kelas gambar yang seperti ini kira-kira. Gitu. Jadi ini kita copy saja kelasnya. Gitu ya, lalu ini kita paste di sini. Seperti itu. Lalu juga di bawah gambar saya ingin ada semacam sapaan untuk semua. Jadi saya berikan heading 1 di sini. Halo semua, berikut. Halo semua, nama saya gini, Idris Ahmad Ramadan. Berikut adalah biodata saya. Ya, dan lalu kemudian coba kita terus kembali, kemudian kita reload. Oke, sudah berhasil ya. Tampil gambar saya di tengah dan ini sapaannya. Ya, walaupun seperti terlalu besar ya. Nanti kita ubah. Dan yang terakhir, saya ingin menambahkan foto baris baru untuk menampilkan data, untuk menampilkan link LinkedIn saya. Itu ini saya copy saja. Kemudian ini ukurannya saya kecilkan mungkin menjadi H3. Kemudian saya tambahkan baris baru. Untuk sementara saya paste dulu. Saya copy. Kemudian saya paste di bawah. LinkedIn. Oke, kemudian saya buat link harap. Harapnya adalah yang ini paste. Kemudian LinkedIn. Ya, jangan lupa kita tambahkan /a agar ya tag A-nya berhasil ditutup. Kemudian ini kita simpan Ctrl S, kemudian kita lihat kembali. Halo semua, nama saya Gideon Selamat dan berikut adalah biodata saya. Nah, tapi saya ingin berada di tengah, jadi teksnya saya berikan kelas, namanya adalah text center. Lalu saya upload kembali, dan sudah berhasil. Nah, kira-kira seperti ini adalah untuk tugas satu saya, yaitu menampilkan biodata. Di sini tadi sudah saya jelaskan untuk syarat-syaratnya, yaitu kita tadi sebagai punya code editor, lalu kemudian tadi ada beberapa
lokal development server yang saya tunjukkan, gitu ya, walaupun saya tidak menunjukkan cara instalasinya, seperti itu ya. Itu bisa kalian tinggal cari saja di internet, gitu ya. Untuk di sini saya tadi pakai aplikasi yang disebut dengan Paragon, seperti itu. Lalu kemudian tadi sewaktu kita mengerjakan, tadi kita juga sudah melihat ya, yaitu ada beberapa tag HTML ya yang kita perlukan seperti itu ya. Jadi kita buat tag HTML div ya, kemudian kita berikan kelas kontainer, kemudian kita buat div baru, yaitu kita berikan kelas row dan seterusnya. Termasuk juga untuk kegiatan tugas satu ini saya menggunakan Bootstrap ya, CSS dan JS dari Bootstrap, sehingga saya tidak perlu membuat styling dari manual. Saya cukup memanggil saja styling yang sudah tersedia ya. Jadi untuk proses pengembangan halaman Birera saya menjadi lebih cepat. Dan juga salah satu alasan kenapa saya menggunakan Bootstrap, nah salah satu alasannya adalah adanya responsivitas, yaitu halaman web kita itu menjadi istilahnya adalah responsif, yaitu menjawab kira-kira ketika ditampilkan di halaman atau device yang besar seperti saya di laptop, itu tampilannya seperti apa, lalu ketika diakses oleh device yang kecil, itu kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau Google responsivitas untuk suatu eee, halaman website kita, caranya adalah kita bisa klik kanan, kemudian kita tekan inspect, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian di bagian kanan ini adalah source halaman web kita, gitu ya. Ini adalah HTML yang tadi kita ketik, ya walaupun ada beberapa div yang tidak ada di sini gitu ya. Nah, tapi intinya ini adalah HTML yang kita ketik tadi, seperti itu. Dan lalu juga ini di sebelah kiri ini adalah sandbox kita, yaitu apa yang kira-kira nantinya dilihat oleh user kalian. Dan kemudian di bagian atas ini adalah dimensi, yaitu kita mengubah kira-kira kita memanipulasi gitu ya, kita menyimulasikan kira-kira kalau sedang diakses oleh device yang lebih kecil, kira-kira gimana sih tampilannya gitu. Misalnya di sini kita coba yang sedang mengakses adalah iPad Pro. Nah, kira-kira jika iPad Pro sudah mengakses halaman saya yang tadi, tugas satu saya, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu kemudian kalau misalnya yang mengakses adalah iPhone SE, nah kira-kira seperti ini yang ditampilkan. Nah, kita lihat bahwa ya secara UI mungkin sedikit berubah ya. Ya, kita lihat saja ketika di iPad Pro, judul atau kata sapaan saya itu bisa 2 baris, tapi ketika di responsif cuma 1 baris. Tapi ketika di device yang lebih kecil, iPhone 12 Pro misalnya, jadi berapa baris? 1, 2, 3, 4 baris. Secara UI, tata layout-nya mungkin berubah, gitu ya. Tapi secara user experience dari user kalian, ya, hasil user experience user kalian masih tetap sama. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya tadi itu ditampilkan sebagai satu halaman, otomatis dia akan melebar ke kanan dan akan capek ya, perlu di-scroll ke samping, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah gunakan Bootstrap, gitu ya, nah dia bisa membaca kira-kira tampilan user kalian itu sedang mengakses di device yang ukuran berapa, seperti itu. Jadi semua informasinya masih tetap tampil seperti ini. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari Bootstrap, gitu ya. Walaupun juga bukan cuma Bootstrap saja nih yang bisa seperti ini. Ada lagi di sana untuk library UI UX seperti ini, gitu ya. Ada Tailwind CSS, gitu ya, atau front end ya. Ada Tailwind CSS, gitu. Lalu kemudian tadi salah satunya adalah Bootstrap yang saya gunakan, gitu ya. Dan ada beberapa lagi untuk front end di luar sana gitu ya. Yang mungkin yang lebih sering saya gunakan adalah Bootstrap, seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk tampilan tugas satu saya, dan tadi mungkin sudah saya berikan mungkin step by step cara instalasinya, cara persiapan tools-nya gitu ya. Kemudian cara mengerjakannya dan lain-lain. Gitu. Saya harap ini dapat menggugah minat teman-teman semua ya untuk bergabung di program studi sistem informasi gitu ya. Dan kemudian ikut ngoding bersama saya nih. Seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti itu saja untuk video pertama saya di tugas satu untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.